Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen dari Paralel E kelompok 10 akan mempresentasikan yaitu web tentang Sistem Informasi Manajemen, pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Taufik dengan NPM 19078. Yang kemudian ada saya Muhammad Iqbal dengan NPM 19120 dan Zola Hamka NPM 19131. Yang pertama, ada latar belakang. Buatan web pengarsipan surat menyurat di kantor pedesaan, kata intinya bertujuan untuk memberikan kemudahan melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar di seluruh kantor desa, karena nampaknya masih ada beberapa desa yang masih melakukan pengarsipan surat dengan cara yang manual. Lalu dengan adanya web ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk seluruh kantor desa dalam melakukan pengarsipan surat, mengingat masih terus adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya, diagram konteks yang digunakan yaitu pertama melalui user, terus menginputkan informasi data user ke dalam sistem informasi pengarsipan surat dan didapatkan output yaitu informasi data user. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam bagian dengan menginputkan data diri bagian ke dalam sistem, dan selanjutnya didapatkan output yaitu berupa informasi data diri bagian. Lanjut ke dalam bagian biodata dengan menginputkan informasi data diri ke dalam sistem dan didapatkan output yang berisi informasi data diri. Selanjutnya, setelah menginputkan seluruh data, masuk ke dalam bagian surat masuk dengan menginputkan informasi data user ke dalam sistem dan didapatkan output informasi surat masuk. Setelah itu, lanjut ke bagian surat keluar dengan menginputkan informasi surat keluar ke dalam sistem dan didapatkan output berupa informasi surat keluar. Setelah semua data dientrikan atau diinputkan, didapatkan lampiran, dan hasil lampiran yang ada diinputkan dalam sistem. Selanjutnya akan didapatkan output yaitu berupa data lampiran. Selanjutnya data flow diagram akan dijelaskan oleh partner saya. Kemudian kita masuk ke data flow diagram. Untuk pertama-tama urutan dari data flow diagram ini adalah entitas user. User akan melakukan pemrosesan login pada login web. Kemudian user sendiri akan mengentry login user dan kemudian didapatkan output sebuah info data user. Lalu dilanjutkan pada entitas bagian. Pada entitas bagian ini akan mengentry nama bagian, kemudian didapatkan output info nama bagian. Lalu kemudian entitas biodata akan mengentry biodata dan kemudian outputnya didapatkan info biodata. Lalu hasil akhir disimpan dan menghasilkan file login web. Untuk selanjutnya masuk pada entitas surat masuk. Di surat masuk ini nantinya inputnya akan mengentry surat masuk, kemudian hasil output adalah info surat masuk. Yang kedua, ada entitas surat keluar. Untuk inputnya sendiri akan mengentry surat keluar dan hasilnya outputnya yaitu info surat keluar. Lalu yang dilanjutkan pada entitas terakhir yaitu lampiran. Pada lampiran ini inputnya yang didapat adalah hasil lampiran dan output yang didapat adalah data lampiran. Lalu dilanjutkan pelaporan surat melalui proses pemberkasan dan akhirnya disimpan lalu menghasilkan hasil akhir yaitu file laporan. Untuk
Sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari aplikasi e-surat. Pertama-tama kita harus mengecek localhost-nya, dan ini adalah entitasnya, yaitu bagian lampiran NS ini biodata, SK ini surat keluar, SM ini surat masuk, dan ini adalah user. Langsung saja kita masuk. Ini adalah akun dari KAUR umum. Di sini ada master data, yaitu terdapat bagian. Juga bisa menambah bagian di sini. Lalu ada data surat, surat masuk, juga ada surat keluar. Lalu ada pelaporan, surat masuk, dan ada surat keluar. Ini adalah untuk printout-nya nanti. Ketika ingin mengirim surat, ini adalah ini penerimanya, mau dikirim kemana, kepala desa, sekretaris desa, kepala desa, mungkin perihal masjid. Lalu pilih lampirannya. Kirim. Nah, setelah itu kita cek. Di pelaporan surat masuk. Pada hari ini sampai dengan tanggal hari ini. Nah, ini adalah data pada hari ini, surat masuk pada hari ini. Lalu untuk bukti untuk pencetakannya, kita cetak laporan. Di sini kita bisa langsung print atau bisa simpan sebagai PDF. Lalu sebelum terkirim, sebelum ke kepala desa, semua akan terkumpul di sekretaris. Lalu langsung saja masuk ke sekretarisnya. Data surat, surat masuk. Nah, ini adalah yang dikirim dari bagian tadi. Ingin membangun masjid. Kita lihat. Nah, ini contoh dari lampiran tadi. Kalau sudah dilihat, maka akan terchecklist dibaca. Lalu, untuk apa ini surat keluar? Surat keluar itu untuk mengirim ke luar instansi desa. Contohnya seperti ini. Perihal ingin
transaksi. Lalu saja lampirannya. Ini. Ini secara langsung akan terkirim ke semua, keluar semua, ke semua luar instansi desa. Dan untuk mencetaknya tetap di sini untuk bukti. Ini ingin melakukan transaksi, cetak laporan. Ini adalah hasil dari auditnya. Lalu kita masuk ke kepala desa. Apakah surat tadi sudah terkirim ke kepala desa? Kita lihat di surat masuk. Nah, ingin membangun masjid. Dan sudah terchecklist karena sudah terbaca di sekretaris. Kita lihat apakah ada lampirannya. Nah, ini ada lampiran yang dikirim dari bagian dat. Lalu yang dikirim sekretaris tadi juga masuk kepala desa. Banyak ini surat keluar. Semua yang dikirim dari bagian yang pertama tadi hingga sekretaris, semua itu akan terkirim di kepala desa terlebih dahulu. Jadi bisa memantau semua aktivitas yang terkirim dan surat masuk dan surat keluar. Sini juga bisa print out lagi. Dan untuk yang dikirim sekretaris tadi akan masuk ke bagian ini. Masuk ke kaur umum. Surat keluar. Nah, ini bisa kita peringatkan, juga bisa disposisi. Untuk disposisi ini mungkin partner saya bisa menjelaskan apa itu disposisi. Oh ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang material disposisi ini. Jadi disposisi sendiri itu seperti penggantian jabatan sementara. Jadi di sini kan kaur umum ya, sesuai dengan perangkat desa, kaur umum itu bisa memiliki hak serta wewenang yang sama seperti kepala desa, tetapi dengan konfirmasi dari kepala desa itu sendiri. Begitu. Terima kasih Saudara Iqbal sudah menjelaskan. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Lalu juga bisa diperingatkan. Oke. Dan warnanya akan menjadi kuning karena peringatan. Saya kira seperti itu saja hasil dari kelompok 10 kami ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.